Perkenalkan, nama saya Kiswan Prayogi dengan NPM A1A023 098 dengan kelas 2C, matkul yaitu pengelolaan pendidikan. Dosen pengampu Bapak Christian. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan yaitu manajemen peserta pendidik dan sarana prasarana sekolah. Baiklah. Yang pertama yaitu manajemen peserta pendidik. Manajemen peserta didik adalah proses mengatur dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan, pembelajaran, pembinaan, hingga kelulusan. Tujuan utama manajemen peserta didik adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membantu peserta didik mencapai potensi mereka secara maksimal. Selanjutnya yaitu beberapa kegiatan utama dalam manajemen peserta didik, meliputi yaitu penerimaan peserta didik melalui proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua yaitu pembinaan, memberikan pembinaan dan bimbingan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Penilaian pembelajaran, melakukan penilaian pembelajaran untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik. Pembinaan disiplin, membina disiplin peserta didik agar mereka dapat berperilaku sopan dan santun. Membimbing konseling, memberikan bimbingan konseling kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ataupun masalah pribadi. Yang selanjutnya yaitu manajemen sarana prasarana sekolah. Manajemen sarana prasarana sekolah adalah proses mengatur dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan sarana prasarana sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan peralatan belajar mengajar. Tujuan utama manajemen sarana prasarana adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Hubungan antara manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah meliputi manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah harus terkaitan dan harus dikelola dengan baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai akan mendukung proses belajar mengajar dan membantu peserta didik mencapai potensi mereka secara maksimal. Sebaliknya, peserta didik yang terkelola dengan baik akan menjaga dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus dilakukan dengan efisien, yaitu dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Efektivitas. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus dilakukan secara efektif, yaitu dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntansi. Akuntabilitas. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus dilakukan secara akuntabel, yaitu dengan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan. Transparansi. Pengelolaan sarana dan prasarana harus secara transparan, yaitu dengan terbuka kepada semua pihak kegiatan yang dilakukan. Ada lagi pengelolaan mutasi dan promosi guru dan staf. Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan pimpinan. Mutasi atas dasar prinsip the right man on the right job. Mutasi sebagai tindakan untuk meningkatkan moral kerja. Mutasi sebagai media kompetisi yang rasional. Mutasi sebagai langkah promosi.
mutasi untuk mengurangi trouble. Mutasi harus terkoordinasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen peserta didik dan prasarana sekolah merupakan dua aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Keduanya harus dikelola dengan baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses belajar mengajar dan membantu peserta didik mencapai potensi mereka secara maksimal. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang, saya mohon maaf pada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.